bersama saya, Vernika Natania Telambanua dari Universitas Negeri Medan, Fakultas MIPA, jurusan Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan dan masih membahas seputar dengan penggunaan MATLAB. Tapi, topik pembahasan kali ini yaitu plot. Seperti biasa, untuk mengawalinya kita harus tetap mengetik clear dan CLC. Nah, kalau pada part sebelumnya, kita bisa membuat sebuah range dari pemisalan misalnya A sama dengan 1.10. Nah, jika di run, maka pada command window sudah tampak anggota bilangan dari A, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena kita tadi memisalkan A itu 1.10, artinya dari 1 sampai 10, bilangan dari 1 sampai 10. Selanjutnya ada fungsi lain selain range, yaitu linspace. Nah, kita misalkan linspace-nya itu 5,15,7. Kita enter, maka di sini terdapat bilangan mulai dari 5 sampai 15. Yang sebanyak 7 buah kolom, yaitu kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, dari sini, dari fungsi ini, kita juga bisa membuat atau memisalkan, yaitu kita misalkan A linspace 0,5,2V,20. Nah, di sini kita ingin misalnya membuat fungsi cos. Nah, sebagaimana kita tahu, seperti biasa nilai V yaitu 22/7 atau 3,14. Untuk pembuktiannya bisa kita ketik pada command window yaitu V. Maka di sini dia memakai yang 3,14. Selanjutnya, kalau ini di run, kalau yang A linspace 0,5,2V,20 di run, maka tampak nilai A yang terdiri dari 20 kolom dengan nilai awalnya itu 0,5 dan nilai akhirnya itu 6,28. Nah, kenapa 6,28? Tadi kan 2V. Jadi 2 dikali nilai V-nya tadi 3,14, maka hasil dari 2V itu 6,28. Jadi benar hasilnya yaitu dari linspace 0,5, 2V, dan 20, yaitu terdapat 20 kolom dengan nilai awal 0,5 dan nilai akhir 6,28. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kedudukan 0,5 di sini adalah nilai awal atau keadaan awal dari yang kita inginkan, sedangkan 2V ini adalah keadaan akhir atau nilai akhir. Nilai akhir yang kita inginkan. Sedangkan 20 adalah banyak populasi yang kita inginkan dari 0,5 dan 2V ini, atau banyak kolom atau banyak angka atau bilangan yang bisa dibentuk dari 0,5 dan 2V. Nah, selanjutnya bisa kita misalkan B sama dengan cos dari A. Misalkan B adalah cos dari A. Kalau di run, maka B tadi juga mempunyai sebanyak 20 kolom. Kenapa? Karena ini kan kita mencari cos dari A. A tadi punya 20 kolom, maka B juga mempunyai 20 kolom. Sehingga kita ketahui bahwa cos dari 0,5 yaitu 0,87. Dan cos dari 0,8044 adalah 0,6936, dan yang terakhir yaitu cos dari 6,28 atau cos dari 2V yaitu 1. Nah,
selanjutnya kita masuk pada inti pembahasan, yaitu plot. Bagaimana itu plot? Nah, plot itu dari plot kita bisa membuat sebuah grafik fungsi, atau dapat buat sebuah kurva dari nilai yang sudah kita tentukan. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan yaitu variabelnya A dan B. Maka kita bisa membuat plot dari A dan B ini dengan menulis plot A, B. Lalu kita run. Nah, di sini sudah tampak kurva yang dibentuk dari plot A dan B. Atau A, B. Di sini nilai awalnya itu kan tadi (0,5). Di sini kalau lurus di sini dia jatuh pada 0,5. Kalau ini dikasih garis titik-titik maka dia berada pada titik 6,28. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa, nah ini tadi adalah plot satu garis. Plot satu buah garis plot. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin membuat garis lebih dari satu? Maka ini tadi kita misalkan ini plot single line karena garisnya cuma satu. Nah, untuk membuat grafik atau garis yang lebih dari satu, maka ini B-nya ini kita misalkan B1, B2 sama dengan kita misalkan B2-nya itu sin A, B3 sama dengan cos, misalkan cos A tambah 1. Selanjutnya kita misalkan lagi B4 sama dengan cos A tambah 0,5. Nah, ini bisa bertambah, terserah kita. Boleh kita boleh buat sampai berapa saja, tergantung keinginan kita. Nah, di sini kita buat plotnya. Ini plot multi line. Yaitu plot A, B1, A, B2, A, B3, dan A, B4. Karena kita punyanya tadi A dan B1, B2, B3, dan B4. Kalau di run, ya ini hapus dulu. Nah, kalau di run maka sudah tampak plot atau garis atau kurva yang terbentuk dari plot AB1, AB2, AB3, dan AB4. Nah, bagaimana kalau kita ingin memunculkan dua gambar? Kita ingin memunculkan gambar yang sebelumnya, kan kita ketik plot single line tadi, plotnya tadi plot A, B, B1. Nah, untuk memunculkan dua gambar maka kita harus memberi kode. Yang pertama yaitu figure 1, dan yang kedua di plot multiline ini kita beri kode yaitu figure 2. Nah, lalu kita run. Nah, jadi di sini ada dua gambarnya ya. Ini yang pertama, dan ini yang kedua.
gambar yang kedua. Nah, sekarang kan di sini warnanya langsung ditentukan. Nah, ditentukan dari Madlab. Selain itu, kita bisa menentukan warna atau kita bisa request warna kita sendiri yang kita mau. Caranya gimana? Caranya yaitu kita menambahkan di sini. Ini kita setelah plotnya itu kita tambah kodenya. Misalnya warna yang pertama yaitu warna merah. Merah berarti red. Tanda petik red. Kodenya itu R. Selanjutnya yang kedua kita kasih warnanya yaitu warna magenta, yaitu M. Yang ketiga warna biru blue. Dan yang keempat yaitu warna kuning atau yellow. Nah, kita run. Tunggu. Ini tadi kita run, kita kemana? Nah, di sini pada figur 2 tadi sudah kita tentukan, berarti bisa kita tandai. Tadi yang pertama yaitu plot yang pertama A, B itu warna merah, red. Berarti ini yang plot yang pertama. Terus A, B magenta, ini yang magenta, yang kayak warna ungu ini. Yang A, B3 itu blue, yang warna biru. Dan A, B4 itu yang yellow, yang ini, yang kuning. Nah, selanjutnya kan di sini garisnya itu biasa. Selain itu, selain warna, kita bisa membuat variasi. Ini bisa kita buat garis putus-putus atau bintang-bintang. Gimana caranya? Nah, di sini saya akan memberitahukan caranya, yaitu dengan menambahkan misalnya di warna merah ini kita mau buatnya garis putus-putus. Kita buat garis datar itu 2. Itu tandanya garis putus-putus. Yang di magenta kita mau tanda bintang. Nah, yang di blue kita mau yang bulat. Garis dengan bulat. Maka yang terakhir yaitu kita mau bentuknya, kodenya itu P. Nah, untuk melihat hasilnya harus kita run dulu. Tunggu, ini ada yang ini. Oke, di sini sudah tampak garis atau kurva yang dibentuk, yaitu tadi kan yang red atau warna merah yang titik pasangan koordinatnya itu A, B1, kita ingin garis putus-putus, maka di sini juga terbentuk garis putus-putus. Dengan kode itu 2 garis datar. Yang A, B2 itu warna magenta dengan variasi bintang. Nah, di sini warna magentanya ini garisnya tadi sudah berubah jadi bintang. Yang ketiga yaitu A, B3 dengan warna biru, blue, dengan variasi garis datar dan tanda bulat. Nah, di sini juga sudah terbentuk plot atau garis dari A, B3 ini. Dan yang terakhir yaitu A, B4 warna kuning, yellow dengan variasi P. Nah, variasi P ini adalah bintang utuh, berbeda dengan yang magenta tadi. Magenta kayak tanda bintangnya itu mirip tanda kali gitu. Nah, jadi dengan membentuk ini kita bisa lebih menandai, bisa lebih mengetahui dengan cepat mana yang
garisnya A, B1, oh yang merah. A, B2, oh yang magenta ini, yang ada kayak bintang-bintangnya, tanda-tanda silangnya. Yang A, B3 yang mana? Oh yang warna biru, yang ada bulat dengan garis. Dan yang terakhir yang mana nih? Yang A, B4, oh yang warna kuning, yang ada tanda bintang. Nah, jadi kita lebih cepat menandainya gitu. Nah, untuk memberi nama, kita bisa membuat title-nya. Kita buat judulnya. Kita buat judulnya itu misalnya kita ingin mengukur kecepatan, jarak dan kecepatan gitu. Jadi kita tulis plot jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan. Oh, ini kurang tanda petiknya. Nah, di sini sudah, di atas ini sudah tampak kalimat. Ini kita hasilkan dulu. Kalimat blok jarak dan kecepatan seperti yang kita tentukan tadi title-nya. Nah, untuk menentukan judul atau nama dari apa itu A, apa itu B, maka kita bisa mengetik. Kita bisa menulis misalkan X label. X label itu jarak. Misalkan X-nya itu jarak. X ini dalam hal ini itu sama dengan A ya. Nah, jadi jarak dalam meter. Dan Y label atau B-nya itu kecepatan dalam meter per sekon. Nah, jika di run, nah di sini sudah terbentuk atau sudah tampak bahwa plotnya tadi jarak dan kecepatan. Judulnya itu tentang plot jarak dan kecepatan. Di bawahnya ini jarak, dan di sininya itu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, selain itu kita juga bisa membuat aksis. Nah, karena tadi aksis itu ada, ya kita ketik di sini aksis. Di sini aksisnya tadi nilai A minimumnya itu 0,5. Di sini nilai A minimumnya itu 0,5, tadi kan 0,5, dan A maksimumnya itu 2V. Sedangkan untuk B maksimumnya itu di sini 1 dan I minimumnya itu -1. Jadi kita bisa mengetik aksisnya itu, contoh kita ketik aksis. Aksis kurung biasa tambah kurung siku, lalu A maksimumnya itu tadi 0,5 dan 2V, Y maksimumnya itu minimumnya itu -1 dan 1. Lalu kita run. Nah, maka di sini posisinya pas, kurvanya pas. Ya, bedakan yang tadi sebelum kita ketik ini. Sebelum kita ketik ini, kalau kita run, dia ada berjarak gitu. Ini ada jarak, di sini ada jarak. Tapi setelah kita ketik aksisnya 0,5, 2V, -1 dan 1, maka kalau di run, dia plotnya itu pas. Pas dari sini, dari 0 sampai
2V, bagian B-nya itu -1 dan 1. Nah, jadi kita juga bisa memperlebar aksisnya. Kita misalkan aksisnya itu yang B-nya kita perlebar menjadi -1,5 dengan 2. Nah, giliran maka dia semakin lebar, semakin besar kotak ini. Di sini angkat B maksimumnya itu 2 seperti yang kita inginkan, dan B minimumnya itu -1,5. Nah, jadi dengan menggunakan plot ini kita bisa melihat grafik yang didapatkan dari fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan kita bisa menentukan warna, model grafiknya, aksisnya, maka kita bisa lebih mudah menandai dan mengetahui yang mana itu titik atau garis dari pasangan koordinat A, B1, A, B2, A, B3, dan seterusnya. Nah, demikian informasi atau pembelajaran mengenai MATLAB kali ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya, and see you on the next project. Bye-bye!